Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright. Kita dari kelompok 3 akan memenuhi syarat UAS kontrol kualitas mengenai krisis kualitas fatal dari PT Bintang Manufaktur Presisi. Untuk kelompok 3 beranggotakan dengan Mustafa, saya sendiri, Yusuf Maulana Hamdan, Nugraha, Agung Apriandi, dan Rahman Hidayat. Saya di sini sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini. Dengan seluruh kemampuan saya ucapkan selamat menyaksikan. Untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Nugraha. Silahkan Bapak Nugraha. Terima kasih untuk Bapak Yusuf sebagai moderator. Ya, untuk kesempatan ini saya akan menjelaskan latar belakangnya terlebih dahulu. Nah, ini untuk latar belakangnya, Direktur Keuangan PT Bintang Manufaktur Presisi mengeluhkan bengkaknya cost of quality secara signifikan, mencakup biaya scrap, reward, garansi pelanggan, dan klaim produk cacat yang terus meningkat setiap bulannya hingga mengancam profitabilitas perusahaan. Selain utama, pabrik perakitan mobil memberikan teguran keras dan ancaman produk recall akibat tingginya tingkat cacat pada poros transmisi otomotif. Fokus perbaikan diarahkan pada lini produksi poros transmisi sebagai titik krisis kualitas. Jadi di studi kasus kali ini itu ancaman recall. Nah, ini untuk analisisnya. Yang pertama itu dari scrap dan rewardnya itu mengalami pembengkakan biaya yang lumayan besar untuk setiap bulannya. Nah, untuk scrap sendiri itu biayanya mencapai 45 juta dan reward itu 12 juta per bulan. Nah, dari sini saja ini sudah kelihatan bahwa kegagalan internal mengalami pemborosan akibat produksi yang tidak capable. Nah, yang kedua itu dari garansi dan keluhan pelanggan atau external failure 150 juta per bulan akibat klaim garansi dan keluhan dari klien utama. Nah, ini salah satu yang merusak reputasi perusahaan. Terlalu gede nih untuk pengeluaran biayanya gitu, 150 juta. Yang berikutnya itu training dan kalibrasi, prevention yang dipotong. Anggaran pencegahan hanya 5 juta dan telah dipotong sesuai satu strip 10 strip 100 rule. Pemotongan ini memicu biaya failure berlipat ganda di hilir. Ini untuk penanganannya, antisipasinya ini terlalu kecil ya untuk skala industri. Untuk model PAF dan prinsip quality is free. Untuk model PAF ini prevention, result, internal failure, external failure membuktikan investasi pada pencegahan jauh lebih murah daripada menanggung biaya kegagalan yang berlipat. Nah, ini harus segera diatasi untuk mencegah boncsosnya keuangan perusahaan. Untuk slide berikutnya saya kembalikan ke Pak Yusuf. Baik, terima kasih Bapak Nugraha atas waktunya untuk menjelaskan dua slide. Dua slide berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Agung. Silahkan Bapak Agung Apriandi, waktu dan tempat saya silahkan. Terima kasih Pak Yusuf atas kesempatannya. Oke, setelah kita tadi mengetahui problemnya, untuk yang pertama kita akan mendiagnosis dulu ya sistem pengukuran yang pertama. Yang bisa dilihat di sini, study variation-nya itu melebihi standar IGAD. Hasil tadi gauge R and R
menunjukkan study variation sebesar 35%, jauh melampaui batas maksimum standar AIAG sebesar 10%. Itu yang sangat besar sekali ya, itu persentasenya saja sampai 10%. Sistem pengukuran dinyatakan tidak layak dan tidak dapat diandalkan. Kemudian di sini ada risiko terhadap andalan data kualitas. Variasi pengukuran yang tinggi menyebabkan data kualitas tidak konsisten dan tidak akurat. Jadi akibat dari variasi pengukuran tadi akan mengakibatkan kualitasnya itu tidak konsisten dan tidak akurat. Keputusan accept atau reject produk menjadi tidak valid karena alat ukur sendiri menjadi sumber utama variasi. Kemudian terhadap keputusan produksi. Nah, sistem pengukuran yang buruk memicu lolosnya produk cacat ke pelanggan. Jadi si produk cacat itu lolos jadi sampai ke penjualan, jadi sampai ke pelanggan, dan penolakan produk baik, jadi sehingga pelanggan itu menolak hasil dari produk tersebut. Hal ini mempengaruhi krisis kualitas dan meningkatkan biaya garansi serta risiko produk recall. Jadi akibat dari banyaknya produk yang gagal, pelanggan itu banyak yang mengembalikan sehingga perusahaan harus mengganti dengan ganti rugi. Bisa dilihat di sini ada grafiknya. Untuk slide selanjutnya, kapabilitas proses CPK. Di sini spesifikasi diameter poros. Untuk spesifikasinya sendiri, diameter target poros transmisi ditetapkan pada 50. Nah, untuk variasinya itu 0,05 mm. Dengan batas spesifikasi atas untuk WSL-nya itu sama dengan 50,05 mm, dan batas bawah LSL-nya itu 49,95 mm sebagai acuan kontrol kualitas. Jadi batas atasnya itu hanya berkisar sekitar 0,10 mm. Terus untuk nilai residualnya itu sekitar 50,08 mm. Di sini kita lihat rata-rata proses aktual terukur sebesar 50,08 mm. Jadi melebihi batas spesifikasi atas. Lihat tadi spesifikasi atas itu sekitar 50,05 mm. Jadi kondisi ini menunjukkan proses menghasilkan produk oversize secara sistematis dan konsisten. Jadi sangat banyak sekali produk-produk yang melebihi batas. Kemudian untuk nilai CPK 0,58 rendah dan tidak capable. Jadi nilai CPK itu sangat rendah, sekitar 0,58. Jauh di bawah standar minimum industri automotive. Untuk standar industri itu di sini kita lihat di atas kurang lebih 1,33. Ini berarti proses tidak mampu menghasilkan produk dalam batas spesifikasi secara konsisten, mengakibatkan tingkat cacat masif pada lini produksi. Jadi ini sangat jauh sekali ya nilai CPK-nya itu mengakibatkan, bisa dibilang produk ini sangat-sangat tidak layak untuk dipasarkan. Oke, untuk selanjutnya mungkin diserahkan lagi kepada Bapak Yusuf. Baik, terima kasih Bapak Agung atas penjelasannya. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh Bapak Rahman. Silahkan Bapak Rahman, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Yusuf yang telah memberikan waktu kepada saya untuk
presentasi kali ini. Di sini ada implikasi CPK rendah. Untuk implikasi CPK rendah, di sini ada definisi CPK dan target. CPK atau Process Capability Index mengukur seberapa baik proses memenuhi batas spesifikasi. Target ideal CPK 1,33 berarti proses berada dalam kendali dan menghasilkan produk sesuai spesifikasi CPK. Wow. Nah, di sini ada CPK aktual sama dengan 0,58, jauh di bawah standar industri otomotif. Jadi di sini CPK aktualnya 0,58, jauh di bawah standar industri otomotif. Lanjut untuk kolerasi. Di sini ada kolerasi CPK dan cacat. Nah, tadi sudah disebutkan CPK rendah 0,58 berkolerasi langsung dengan cacat dominan pada lini produksi. Itu dimensi oversize dan goresan permukaan menyumbang sampai dengan 75% dari total cacat. Itu ya, dimensi oversize dan goresan permukaan menyumbang sampai dengan 75% dari total cacat. Kemudian aktual 50,08 mm melebihi nominal dari 50 mm. Dan jadi menyebabkan produk keluar dari batas spesifikasi atas secara konsisten. Jadi proses dan goresan permukaan 75% dari total cacat, melebihi min aktualnya 50,08 mm, melebihi nominal 50 mm. Nah, jadi di sini diakibatkan menyebabkan produk keluar dari batas spesifikasi atas secara konsisten. Itu ya. Lanjut untuk dampak produksi cacat. Di sini CPK 0,58 menghasilkan ribuan unit cacat per juta produksi. Ya, 0,58 menghasilkan ribuan unit cacat per juta produksi. DPMO sangat tinggi dan dampaknya lonjakan scrap and rework, ancaman produk recall dari klien, kerugian COP hingga ratusan juta per bulan. Jadi 0,58 hasil ribuan unit yang cacat per juta produksi itu bisa menjadi kerugian COP hingga ratusan juta per bulan dan hilangnya kepercayaan pelanggan utama. Itu dampak produksi cacat ya. Jadi untuk definisi tadi sudah saya sampaikan, dan kolerasi CPK dan cacat sudah terhitung
dimensi oversize dan goresan permukaan menyumbang 70 hingga 75% dari total cacat. Dan dampak produksi cacat ini terjadinya kerugian COQ hingga ratusan juta per bulan dan hilangnya kepercayaan pelanggan. Baik, begitu Pak Yusuf. Lanjut. Baik. Baik, terima kasih atas analisis. Lanjut. Di sini ada analisis SPC dan Pareto cacat. Implikasi prioritas perbaikan. Kombinasi temuan SPC dan Pareto menegaskan perlunya tindakan korektif segera. Pengendalian proses CNC untuk mengatasi oversize yang tadi ya, yang 75%. Otomatis inspeksi permukaan serta penjadwalan ulang shift malam dengan rotasi operator dan pengawasan ketat untuk mengembalikan proses ke dalam kendali statistik. Itu ya. Lanjut. P-chart analisis. Hasil P-chart menunjukkan titik data melewati batas UCL atau upper control limit secara konsisten pada shift malam akhir pekan. Kondisi ini mengindikasikan proses berada di luar kendali statistik dengan tingkat cacat melonjak signifikan akibat kelelahan operator dan pengawasan yang minim pada periode tersebut. Jadi upper control limit atau UCL secara konsisten pada shift malam akhir pekan, kondisinya mengidentifikasikan proses di luar kendali statistik dengan tingkat cacat yang melonjak signifikan yang diakibatkan oleh operator, kelelahan operator, dan pengawasan yang minim pada periode tersebut. Lanjut ke Pareto. Di sini Pareto cacat utama. Analisis Pareto mengungkap bahwa 80% total cacat bersumber dari dua jenis utama, ya. Yaitu yang pertama dimensi oversize 45% dan goresan permukaan 35%. Untuk Pareto, di sini ada analisis Pareto mengungkapkan bahwa 80% total cacat itu bersumber dari dua jenis utama. Yang pertama dimensi oversize 45% dan yang kedua goresan permukaan yaitu 35%. Fokus perbaikan harus diprioritaskan pada kedua cacat ini untuk memberikan dampak penurunan DPS rate yang paling signifikan dan efisien, ya. Jadi analisis Pareto mengungkapkan 80% total cacat harus diprioritaskan pada kedua cacat ini memberikan dampak penurunan DPS rate yang paling signifikan dan efisien. Baik begitu Pak Yusuf.
Baik, terima kasih Pak Rahman atas penjelasannya. Untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh Pak Mustofa. Silahkan Pak Mustofa, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih untuk Pak Yusuf atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya akan mempresentasikan beberapa akar masalah dari yang namanya yang tadi disampaikan oleh Pak Rahman. Nah, di sini ada yang namanya fishbone diagram akar masalah, ya, yang dimana fishbone itu biasa yang dinamakan dengan diagram tulang ikan atau diagram Ishikawa, ya. Nah, alat yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengeksplorasi, dan memetakan secara visual semua potensi penyebab dari suatu masalah spesifik. Misal, tadi yang namanya akar masalahnya dalam sebuah mesin atau peralatan atau metode atau yang namanya sesuai dengan prosedur. Nah, di sini apa itu yang namanya 5M? 5M ini yang ke-1 manusia, ya. Nah, 5M ini manusia, metode, mesin, material, dan lingkungan. Nah, di sini. Apa itu 1 atau plus 1 E-nya, ya. Nanti kita yang namanya ini biasanya ada yang namanya di lingkungan untuk 1 E-nya ini. Nah, mari kita bedah apa itu yang namanya fishbone diagram, ya. Yang dimana diagram ini adalah akar masalah, ya. Akar masalah yang biasa kita perbaharui. Di mana nih masalahnya? Nah, di sini ada yang namanya diagram tulang ikan atau yang digunakan mengidentifikasinya, ya. Yang ke-1 mengidentifikasinya harus sesuai dengan yang ke-1 itu manusia, ya. Kalau bahasa Inggrisnya man. Nah, di sini ya, man atau kelelahan operator shift malam dan akhir pekan menurunkan konsentrasi inspeksi visual manual, rentan humor error, kurangnya pelatihan teknis, operator CNC, pengukuran presisi. Jadi untuk yang dianalisis apakah itu yang namanya karyawannya kurang pelatihan, apakah mereka kelelahan, kurang konsentrasi, ya, seperti itu, ya, dalam yang namanya menggunakan operator CNC. Terus yang kedua, ada yang namanya mesin, ya, atau machine, biasa kita sebut. Nah, di sini kalibrasi mesin CNC buruk akibat pemotongan anggaran kalibrasi, keausan, pahat potong tidak terdeteksi dini, kegetaran mesin berlebih menyebabkan dimensi oversize pada poros transmisi. Nah, di sini ya, ini bisa menyebabkan akar masalahnya seperti yang namanya mesin. Mesinnya mesin CNC. Misal ada yang namanya kerusakan, apakah mesinnya rusak? Apakah kalibrasinya sudah benar? Apakah perawatannya sudah musang atau jarang dirawat? Nah, seperti itu ya, maintenance-nya. Nah, terus ada yang namanya metode, ya. Metode ini prosedur inspeksi manual tidak standar dan tidak konsisten, ya. Tidak ada SOP pengukuran baku antar shift. Misalkan dari jam 8 ya kita kerja sampai yang namanya jam 2 misalkan ya, di pabrik itu sekitar dengan yang namanya 8 jam. Nah, di sini ya, terus tidak dengan yang namanya SOP-nya atau jadwal. Nah, itu bisa menyebabkan sebuah pekerjaan yang namanya sangat yang namanya membingungkan, rumit terhadap yang namanya metodenya gimana, harus dengan yang namanya prosedur, ya, di situ.
dengan yang namanya waktu real time. Nah, misalkan apakah instruksi kerja SOP terlalu rumit atau membingungkan ya di situ. Nah, terus ada lagi material. Nah, material ini dan lingkungan 6E. Misal variasi kekerasan bahan baku, baja poros tidak seragam antar IoT. Ya, yang dimana IoT itu dengan yang namanya pemrograman. Ya, pemrograman. Terus suhu lantai produksi tidak terkontrol, memengaruhi, memicu permukaan desan atau poros transmisi. Nah, di sini ya, material. Nah, misalkan apakah kualitas bahan baku buruk atau tidak sesuai standar, apakah itu kombinasinya? Misalkan di situ. Nah, terus dilanjut Pak Yusuf. Nah, sini ada yang namanya FMA ya, san permukaan. Nah, di sini yang ke-1, failure mode dan efek goresan permukaan akibat kelelahan operator pada shift malam, efek penolakan produk oleh klien, potensi produk reclaim atau kerugian garansi hingga 150 juta per bulan ya. Jadi di sini disebabkan dengan yang namanya kelelahan ya, yang dimana itu masuk ke dalam yang namanya man atau manusia. Nah, di sini dampaknya bisa merugikan suatu produksi ya. Terus yang kedua ada cause atau surrend control, misal kelelahan operator shift malam, inspeksi visual manual, tidak ada rotasi kerja. Misalkan itu ada yang namanya shift ya, ada shift malam, shift siang, ada shift pagi ya, misalkan seperti itu. Nah, surrend control, inspeksi visual manual oleh operator tidak memadai untuk deteksi konsinsen. Terus skor risiko PFMA. Nah, di sini severity S ya, dampak besar pada kualitas kontrol pelanggan. Misalkan, nah, jadi si produksi itu bisa kualitas itu bisa naik ataupun menurun. Jadi resiko kita kalau bekerja itu harus dengan yang namanya sesuai SOP-nya. Itu bisa dampak terjadi terhadap yang namanya kualitas pelanggan. Misalkan pelanggan sudah banyak, kitanya nggak ada. Nah, misalkan seperti itu ya. Terus sering terjadi terutama shift malam akhir ya, akhir pekan, sulit terdeteksi dengan inspeksi manual ya di situ. Mungkin itu terjadi dengan yang namanya kelelahan. Nah, yang terakhir itu RPM, rekomendasi tindakan. Nah, di sini RPM 5 kali O kali D 8 kali 7 kali 8 sama dengan 448. Kritis prioritas tindakan segera. Nah, jadi ini adalah rumus yang dimana harus dipakai dalam yang namanya pekerjaan ya. Misal auto inspektasi mesin, vision, rotasi, kerja operator, pelatihan ulang, checklist dan standar. Nah, jadi untuk kesimpulannya dari yang namanya diagram fishbone itu harus dengan yang namanya terselesaikan ya. Jadi istilah yang tadi atau dinamakan dengan fishbone itu adalah diagram tulang ikan ya, yang dimana alat untuk digunakan mengidentifikasi. Nah, di sini misalkan mengidentifikasi apa nih? Misal dalam sebuah yang namanya keuangan ataupun apapun, mengeksplorasi ya, memetakan secara visual dengan potensi penyebab yang suatu masalah spesifik. Nah, jadi yang ke-1 5M itu istilah manusia ya, yaitu dengan yang namanya tenaga kerja. Terus yang kedua macin. Macin itu adalah yang namanya mesin atau peralatan.
misalkan komputer, peralatan kerja, mesin yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, terus metode, prosedur, bagaimana nih prosedurnya untuk kerja? Apakah sesuai dengan SOP, apakah tidak? Nah, di situ ya. Terus yang ketiga atau yang keempat itu ada yang namanya bahan baku, material. Bahan bakunya apa? Misalkan faktor berkaitan dengan bahan baku itu komponen proses kerja, misalkan yang dianalisis kualitas bahan baku buruk tapi sesuai dengan standar. Apakah ada kontaminasi, apakah pasokan material yang tidak berkonsisten. Nah, misalkan seperti itu. Yang terakhir itu ada yang namanya pengukuran, ya. Pengukuran atau measuran, faktor yang berkaitan dengan data, inspeksi, ya. Terus mengukur kualitas atau kinerja proses yang dianalisis, misalkan apakah alat ukurnya tidak akurat, apakah metrik, apakah jadi gimana nih evaluasinya, misalkan apakah metode pengambilan sampel biasa, nah ya seperti itu. Nah terus yang E-nya itu biasanya ada yang namanya lingkungan, faktor lingkungan tempat yang namanya terjadi proses. Lingkungan ini berupa kondisi fisik maupun fisik, ya non fisik. Misalkan apakah suhu ruangan terlalu panas, apakah pencahayaannya kurang, apakah tingkat dari yang namanya konteksi bisnis manufaktur ini bisa menyebabkan dengan yang namanya budaya lingkungan kerja, ya. Nah, jadi yang terakhir ini adalah yang namanya FMA ini, ya, yang harus dianalisis secara diagram tulang ikan. Nah, di sini biasanya di sebuah manufaktur itu ada beberapa permasalahan yang harus kita tahu bahwa kerja bagaimana nih, ya. Resikonya pasti ada. Nah, seperti itu. Dikarenakan sebuah perusahaan itu tidak mau bahwa dalam sebuah bisnis itu rugi. Nah, ya seperti itu. Mungkin dicukupkan sekian saja untuk saya, Pak Yusuf. Silakan untuk dilanjut. Terima kasih. Baik Pak Mustafa atas penjelasannya bersama rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kejelasan penyampaiannya, intonasinya juga sangat jelas. Untuk selanjutnya sepertinya akan saya jelaskan beberapa slide. Untuk pertama tentang interpretasi skor PFMA 5 rekomendasi. Poin pertama mengenai skor detection D tinggi atau inspeksi visual manual. Nilai detection tinggi ini mencerminkan ketidakmampuan sistem inspeksi manual mendeteksi cacat secara konsisten. Kelelahan operator shift malam memperburuk akurasi deteksi goresan dari permukaan. Skor deteksi ini wajib untuk engineer ketahui karena untuk para operator tidak mungkin akan selalu bekerja di kondisi primanya. Pasti akan adanya kelelahan dan selalu terjadinya kekurangan akurasi dalam pembentukan produk. Oleh karena itu, kita sebagai engineer yang melakukan inspeksi harus sangat memperhatikan tentang hal-hal berikut ini, yaitu resiko human error. Inspeksi berbasis penglihatan manusia rentan terhadap kesalahan, terutama pada volume produksi tinggi. RPN yang tinggi mengindikasikan resiko lolosnya produk yang cacat ke pelanggan. Hal tersebut akan memicu potensi produk recall yang akan mengakibatkan daya perusahaan rugi pastinya. Untuk hal tersebut pastinya harus dilakukan pencegahan atau tindakan perbaikan. Hal-hal yang direkomendasikan untuk interpretasi PFMA ini ada automasi inspeksi berbasis machine vision, kemudian pelatihan ulang operator, rotasi kerja shift malam, penerapan checklist standar inspeksi, dan kalibrasi rutin alat ukur untuk menurunkan skor atau skor detectionnya menjadi
secara signifikan atau turun. Otomatisasi ini menggunakan mesin vision berarti mengandalkan dari produk IoT yang akan selalu bekerja 24 jam secara penuh untuk kontrol kualitas. Pelatihan ulang operator ini sangat penting juga karena operator yang minim akan pengalaman pasti akan lebih sering salah dibandingkan dengan operator yang sudah lama menjabat dan menggunakan mesin secara rutin. Kemudian harus kita sebagai engineer juga meluangkan waktu untuk menjadwalkan atau menyiapkan jadwal untuk para pekerja antara shift malam dengan pagi. Jadi jangan sampai yang bekerja dari shift pagi itu menjadi sampai malam. Dosen saya pernah berkata kalau orang-orang yang bekerja lebih dari 8 jam itu sudah pasti akan terjadinya kelelahan pada otak, kelelahan pada mentalnya. Hal tersebut pasti akan memicu skor detection-nya menjadi sangat tinggi. Oleh karena itu, kita sebagai engineer harus bisa meminimalisirkan hal-hal tersebut dan memahami hal-hal tersebut. Kemudian pada arsitektur inspeksi modern, sistem inspeksi berbasis machine vision ini mengintegrasikan kamera resolusi tinggi dengan sensor laser untuk mendeteksi goresan permukaan secara otomatis pada setiap unit poros transmisi yang melewati input tanpa ketergantungan visual sang operator. Seperti yang saya bilang, hal ini pasti akan sangat berjalan secara lurus dengan produk IoT yang bekerja secara 24 jam. Namun dikala itu pun tidak menimbulkan atau tidak meminimalisirkan 100% kerusakan yang akan terjadi. Di sini dapat dibaca deep learning AI ini hanya dapat menghasilkan akurasi sebesar lebih dari 98% dan respon penolakan cacat dalam hitungan milidetik. Ini hanya dapat mengeliminasi human error dan kelelahan operator, tapi jika tidak dijadwalkan, hal tersebut pasti akan terulang kembali. Nah, berikut implementasi IoT 5 akan dibacakan kembali oleh Panugraha. Panugraha, waktu dan tempat saya silakan. Terima kasih untuk Bang Yusuf. Ini untuk implementasi IoT dan predictive quality. Nah, ini sudah dijelaskan bahwa IoT ini untuk mengurangi beberapa kecacatan. Tapi kembali lagi ke operator juga. Nah, kenapa sih harus dipasang sensor atau IoT ini? Untuk meminimalisir dari total part yang akan diproduksi untuk tidak mengalami kerugian. Nah, sensor parameter pemotongan CNC dipasang pada setiap unit mesin untuk memonitor kondisi mesin dan kualitas produksi secara real time. Parameter yang dipantau meliputi kecepatan spindle, tekanan pemakanan, getaran, suhu, dan keusahan pahat. Memungkinkan deteksi dini anomali sebelum cacat terjadi. Platform data analitik mengolah data sensor secara kontinu dan menghasilkan peringatan dini atau early warning otomatis kepada operator dan supervisor. Sistem predictive quality ini mampu mencegah downtime tak terduga dan menekan tingkat cacat produksi secara signifikan. Secara garis besarnya, untuk pemasangan sensor ini meminimalisir yang produksi itu cacat. Nah, yang juga dijelaskan ini memantau kecepatan spindle. Nah, jadi ketika mesin berputar, yang paling ditakutkan itu ada getaran. Getaran itu biasanya mengubah atau
karena kan CNC ini otomatis. Nah, jadi ketika kecepatannya sudah berubah, itu mengakibatkan si produknya itu mengalami size yang harus standarnya. Oke, lanjut Pak Yusuf. Nah, ini untuk koreksi inspeksi, sistem inspeksi berbasis deep learning AI meningkatkan akurasi deteksi cacat hingga 98%, menggantikan inspeksi visual manual yang rentan human error. Sistem pengukuran gauge R turun di bawah 10%, memenuhi standar AIAG dan menghasilkan data kualitas yang andal untuk keputusan produksi. Penurunan klaim dan scrap. Implementasi mesin vision dan IoT secara signifikan menurunkan klaim garansi hingga 60% dan mengurangi scrap produksi akibat deteksi ini cacat sebelum produk lolos ke tahap berikutnya. Nah, untuk respon maintenance, sensor IoT pada mesin CNC memungkinkan predictive maintenance dengan peringatan dini sebelum kerusakan terjadi. Downtime mesin berkurang drastis, respon tim maintenance lebih cepat dan terukur, serta biaya perbaikan darurat dapat ditekan secara signifikan. Nah, di slide ini efek atau dampak ketika teknologi berbasis AI, IoT dengan pemasangan sensor itu mengurangi cacat produksinya 60% lebih banyak. Artinya apa? Ini salah satu solusi untuk perusahaan ini. Nah, berikutnya mungkin saya kembalikan lagi Pak Yusuf. Terima kasih Pak Yusuf. Baik. Terima kasih Pak Nugraha atas penjelasannya yang sangat mudah dimengerti. Setelah semua pembahasan tersebut mengenai krisis kualitas fatal, kami dari kelompok 3 akan menyimpulkan beberapa hal yang sudah disampaikan. Lebih tepatnya saya sendiri akan menyimpulkan hal-hal yang sudah rekan-rekan saya sampaikan sebelumnya. Rangkuman temuan berikut ini adalah tentang COQ. Ini sangat tinggi akibat pemotongan anggaran pencegahan. Biaya failure dari scrap, rewok dan garansi mencapai lebih dari 207 juta per bulan. Jauh melampaui investasi pencegahan dari rule 1-10-100. Kemudian sistem pengukuran tidak andal. Ini studi variation gauge-nya adalah 35%, melebihi standar AIAG dan data kualitas tidak dapat dipercaya. Kapabilitas proses rendah, CPK ini 0,58, jauh dari target ideal yaitu lebih dari 1,33. Produksi cacat masif tidak terhindarkan. Cacat dominan, dimensional oversize dan goresan permukaan menyumbang 80% cacat total menggunakan Pareto analis yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kami dari kelompok 3 merencanakan implementasi yaitu kembalikan anggaran training dan kalibrasi, investasi pencegahan itu wajib diprioritaskan. Kemudian upgrade sistem pengukuran dan perbaikan CPK. Terapkan PFMA secara konsisten dan lakukan rotasi kerja shift malam. Kemudian implementasikan teknologi inspeksi digital untuk deteksi cacat otomatis. Monitoring berkelanjutan dengan SPC dan predictive analis.
Jadi kami menyimpulkan bahwa untuk dari PT Bintang Manufaktur Presisi ini tidak layak untuk produksi. Terima kasih. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Maaf bila ada perkataan yang salah karena kami masih dalam proses belajar. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.